Hari ini kita akan menggali sebuah makna yang diwakili oleh dua pohon yang sering disebut di dalam Al-Quran. Tin dan juga zaitun. Apa rahasia besar di balik dua pohon ini? Dan mengapa dua pohon ini, tin dan zaitun, disebutkan di dalam Al-Quran? Kita akan menggali kisah, sains, dan juga filosofi dari kedua pohon ini. Zaitun disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran, dan zaitun selalu dikaitkan dengan cahaya, keberkahan, dan juga kehidupan. Zaitun dianggap menjadi pohon yang penuh dengan manfaat dan juga rahmat, dan juga sebagai metafora atas keberkahan dan juga kemurnian dari cahaya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minyak zaitun dianggap sangat cocok untuk menggambarkan sebuah keberkahan karena manfaatnya begitu banyak. Ia juga memiliki kemurnian yang berkualitas tinggi sehingga cocok untuk menjadi simbol dari kemurnian cahaya. Sedangkan buah tin sangat istimewa di dalam Al-Quran. Buah ini menjadi salah satu surat tersendiri, yaitu surat At-Tin. Surat Tin ini memiliki arti yang sangat dalam. Setelah Allah bersumpah atas nama tin, zaitun, gunung Sinai, dan juga Mekah, Allah menjelaskan bahwa manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa surat ini memiliki makna pesan yang juga sangat dalam, yaitu pesan moral dan juga pesan religius. Beberapa penafsiran menyebutkan bahwa penggunaan buah tin dalam sumpah ini menggambarkan kemurnian, kebaikan, dan kesuburan rohani, sebagaimana buah tin yang tumbuh subur di tanah yang baik. Ini bisa diartikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah seperti buah tin yang tumbuh dalam kondisi yang subur dan penuh keberkahan. Selain itu, di beberapa riwayat dikisahkan pada saat Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah yang dilarang, lalu kemudian aurat mereka tersingkap, mereka menggunakan daun dari buah tin untuk menutupi aurat mereka. Nah, untuk mengetahui keunikan dari buah tin dan juga zaitun, kita akan tanya langsung ke pakarnya. Halo, saya Sani dari Kebun Raya Bogor. Buah tin atau yang memiliki nama ilmiah Ficus carica merupakan tumbuhan anggota suku Moraceae atau keluarga beringin. Di Indonesia biasa disebut dengan ara, dan tumbuhan ini memiliki ciri khas. Pohonnya dapat mencapai tinggi 10 meter, daunnya menjari, dan permukaan bagian bawahnya berbulu. Yang unik, bunganya tersembunyi di dalam buahnya karena terlindungi oleh bagian dasar bunga yang menutup. Fakta menarik dari buah tin ini memiliki kandungan lemak jenuh yang sehat seperti asam oleat. Tumbuhan ini juga dapat dimakan langsung ya, terutama buahnya, atau diolah menjadi olahan seperti selai. Untuk perbanyakan sendiri cukup mudah, bisa dengan biji maupun dengan stek batang. Keunikannya, tumbuhan tin ini berasal dari daerah Mediterania, namun dia adaptif di daerah tropis seperti di Indonesia. Pohon zaitun memiliki nama ilmiah Olea europea. Tumbuhan ini memiliki batang yang dapat mencapai tinggi 12 meter dan tahan terhadap pembusukan. Daunnya hijau sepanjang tahun dan tahan terhadap cuaca yang sangat ekstrim. Buah zaitun memiliki kandungan vitamin E, kalsium, dan antioksidan, dan dapat menghasilkan minyak dengan kualitas tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi baik sebagai bumbu masak maupun sebagai anti-aging. Pohon zaitun memiliki daun yang berkhasiat sebagai obat herbal yang mampu mengobati hipertensi dan diabetes. Tumbuhan zaitun ini juga dapat diperbanyak dengan cara microcutting, yaitu memotong bagian ranting dari pohon induk yang sehat. Keunikan pohon zaitun yang lain yaitu akarnya mampu menembus tanah yang ekstrim untuk mencari air, sehingga dia dapat bertahan dalam kondisi kering dan cocok untuk dijadikan tumbuhan lanskap.
Minyak zaitun yang kita kenal dan kita gunakan sehari-hari adalah minyak yang didapat dari ekstraksi buahnya, yaitu dengan proses penggilingan, pemisahan, dan penyimpanan. Untuk minyak zaitun tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada extra virgin, virgin, dan pure. Perbedaannya adalah dari ekstraksi atau kandungan asam oleatnya. Untuk minyak zaitun yang virgin biasanya itu beraroma segar. Nah, dari berbagai kisah tentang buah tin dan buah zaitun, dan juga kita tadi mendengarkan penjelasan dari sisi ilmu pengetahuan oleh Mbak Sani dari Taman Tumbuhan Quran yang ada di Kebun Raya Bogor ini, kita mau tahu nih, kira-kira apa ya Mbak, makna kehidupan yang bisa kita ambil dari dua buah tin dan juga zaitun tadi? Kalau dari buah tin ya, dari buah tin dulu nih. Buah tin itu memiliki akar yang mampu menembus tanah berbatu. Oh, akarnya bisa menembus tanah yang berbatu. Ya, betul. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa manusia harus punya daya juang supaya menjadi manusia yang kuat gitu ya. Wah, luar biasa. Apalagi nih Mbak? Lalu dari bunganya. Jadi buah tin itu unik Mas. Bunganya itu ada di dalam si buahnya tersendiri. Jadi dia terlindungi oleh dasar bunga yang menutup. Oh, biasanya kan bunga itu kan sesuatu yang paling indah ya. Iya, betul. Jadi kalau di tanaman lain kan bunganya biasanya mekar di luar gitu ya, terlihat gitu ya. Nah, kalau buah tin ini dia tersembunyi ya di dalam buah. Di dalam buahnya. Wah, berarti menunjukkan bahwa manusia jika kita mempunyai sesuatu, kita tidak perlu menyombongkan diri, kita tidak perlu pamer, nggak perlu show off gitu ya, Mbak. Flexing gitu ya. Nggak usah berarti ya. Itu karena mengambil filosofi dari si buah tin itu tadi, bahwa bunganya ternyata ada di dalam si buah itu sendiri ya. Betul. Wah, luar biasa. Kalau dari buah zaitun, kalau zaitun buah zaitun, kalau buah zaitun itu kan dikenal sebagai pohon yang umurnya itu lama, bisa mencapai 1000 tahun lebih. 1000 tahun? Iya. Wah, luar biasa. Berarti manusia harus bisa menjadi manusia yang kuat tadi ya, sama kayak buah tin, supaya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang jadi lebih lama loh Mas ya, gitu ya. Jadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Betul. Kalau apalagi nih Mbak kira-kira? Nah, ini yang paling kita kenal ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu buahnya. Jadi buahnya itu nggak bisa langsung dimakan, tapi harus melalui proses terlebih dahulu. Ada prosesnya ya? Iya, yaitu yang kita kenal sebagai minyak zaitun itu. Supaya bisa dikonsumsi, betul, supaya bisa dimakan. Betul. Ini relate banget sih sebetulnya sama manusia ya. Manusia tuh harus bisa menjadi manusia yang bijak. Tapi gimana kita bisa menjadi manusia bijak dan matang kalau tanpa adanya proses pengalaman, adanya ujian. Kenapa Allah kasih kita ujian? Supaya kita bisa menjadi manusia yang beriman, supaya kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, jadi matang gitu ya. Betul, Mas. Jadi ujian itu adalah untuk mematangkan kita. Wah, luar biasa nih, Masya Allah. Dua buah ini memberikan kita filosofi kehidupan yang sangat-sangat kuat. Dari dua buah ini kita belajar bahwa kesederhanaan tidak perlu kita sombongkan diri, kita perlu sederhana. Kemudian yang paling penting adalah memberikan manfaat untuk orang banyak. Luar biasa, Masya Allah ya Mbak ya, dua buah ini ya. Betul. Biasa. Dari tin dan zaitun kita bisa mengambil makna yang begitu dalam. Dari kesederhanaan mereka, kita sebagai manusia harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Dan untuk menjadi manfaat bagi orang lain, kita tidak perlu berlebihan, kita tidak perlu menonjolkan diri, dan kita tidak perlu terlihat ataupun sombong kepada apa yang kita punya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.